warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dari kelas 4A DM Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai literatur review yang berjudul Pengaruh Independensi, Motivasi, Ketidakjelasan Peran dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Auditor. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor terhadap kinerja auditor. Apa aja sih yang melatar belakangi para peneliti untuk melakukan penelitian ini? Pada zaman globalisasi ini, semakin pesat perkembangan bisnis di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan di Indonesia yang saling bersaing antar satu dan lainnya. Pada dasarnya, sebuah perusahaan didirikan untuk menciptakan produk dan menghasilkan pendapatan. Setiap perusahaan, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, pasti memiliki yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu salah satu sarana untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, setiap perusahaan pasti menginginkan laporan keuangan yang baik, atau dengan kata lain, memperoleh laba atau keuntungan yang besar. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan yang namanya audit untuk mengetahui dengan jelas laporan keuangan perusahaan tersebut sudah sesuai atau belum dengan jaminan kebenaran dan kewajaran. Kebenaran dan kewajaran audit sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Audit digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Seiring berkembangnya perusahaan, pada saat sekarang ini, fungsi audit semakin berkembang dan penting, sehingga menimbulkan kebutuhan dari pemerintah, investor, pemegang saham, banker, dan masyarakat untuk menilai kualitas pekerjaan dari setiap para karyawan dan prestasinya dalam menjalankan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, audit sangat berperan penting atas laporan keuangan sebagai sarana terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam menilai kewajaran atas laporan keuangan. Untuk menghasilkan laporan audit yang baik, penyedia jasa atau yang biasa kita kenal dengan kantor akuntan publik harus memiliki auditor yang kinerjanya baik pula. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen menurut Arens et al. 2011 dalam Agnes et al. 2014. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan standar. Beberapa di antaranya yaitu independensi, motivasi, ketidakjelasan peran, dan gaya kepemimpinan. Sebelum mereview lebih jauh tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai pembahasan ini, saya akan membahas sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Di sini saya akan membahas lebih jauh mengenai 4 faktor-faktor. Yang pertama, independensi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, ketidakjelasan peran. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan. Yang pertama, independensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, independen diartikan sebagai yang berdiri sendiri. Itu berarti seorang auditor harus memiliki sifat teguh pendirian dan tidak mudah dipengaruhi apapun. Independensi merupakan standar umum nomor 2 dari 3 standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang menyatakan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor menurut Widi et al. Tahun 2015. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri seseorang, serta juga dapat berasal dari luar diri seseorang. Prinsip dasar motivasi adalah tingkat kemampuan atau ability dan motivasi individu. Menurut prinsip tersebut, tidak ada tugas yang dapat dilaksanakan dengan baik tanpa didukung oleh kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan merupakan bakat individu untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan tujuan, menurut Savitri tahun 2015. Yang ketiga yaitu ketidakjelasan peran. Ketidakjelasan peran merupakan tidak cukupnya informasi yang dimiliki serta tidak adanya arah dan kebijakan yang jelas, ketidakpastian tentang otoritas, kewajiban dan hubungan dengan lainnya, dan ketidakpastian sanksi dan ganjaran terhadap perilaku yang dilakukan, menurut Al-Azhar tahun 2013.
Seorang auditor dapat mengalami ketidakjelasan peran pada saat mereka merasa tidak nyaman, karena tidak adanya kejelasan ekspektasi pekerjaan mereka, seperti tidak jelasnya informasi dan kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, atau tidak memperoleh kejelasan mengenai deskripsi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan. Kinerja auditor juga dapat dipengaruhi dari faktor eksternal, yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau leadership style merupakan cara pemimpin untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang tersebut mau melaksanakan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi, maupun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi, menurut Nuraini tahun 2017. Sedangkan kinerja auditor itu sendiri adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan atau examination secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan menurut Al-Azhar tahun 2013. Di sini saya menemukan 11 jurnal mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. 3 di antara jurnal tersebut melakukan penelitian terhadap kinerja auditor pada inspektorat pemerintahan. 1 di antaranya mengarahkan penelitian kepada auditor junior. Sisanya mengambil sampel dan populasi kepada auditor secara menyeluruh di beberapa kantor akuntan publik di Indonesia. Jurnal-jurnal yang penulis temukan diambil dari rentang tahun 2008 hingga 2019. Hasil penelitian masing-masing jurnal memiliki kesamaan dan perbedaan. Beberapa hal yang menjadi pembeda antara jurnal satu dan lainnya adalah variabel independen yang diteliti. Yang kedua, jumlah responden penelitian dan metode yang digunakan dalam mengolah data, sehingga menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap variabel dependennya. Pada beberapa penelitian terdahulu yang saya temukan 11 jurnalnya, di sini metode penelitian yang digunakan rata-rata hampir sama. Yang pertama yaitu desain penelitiannya. Di sini ke-11 jurnal yang saya temukan menggunakan desain penelitian kuantitatif. Yang kedua, metode pengumpulan datanya. Semua jurnal yang saya temukan menggunakan data primer yang mana langsung ditujukan kepada si auditor yang menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Yang ketiga, teknik analisis datanya. Hampir seluruh jurnal, bisa dikatakan rata-rata, menggunakan analisis data regresi berganda dengan bantuan ada yang menggunakan SPSS dan ada yang menggunakan aplikasi Amos. Berdasarkan 11 jurnal yang saya temukan, saya akan mereview jurnal tersebut secara keseluruhan. Dimulai dari variabel independen yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan berfokus pada 4 variabel sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu independensi, motivasi, ketidakjelasan peran, dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, variabel independensi. Terdapat 4 dari 11 jurnal yang ada membahas pengaruh independensi terhadap variabel dependen yang akan saya review, yaitu kinerja auditor. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Cahyani et al. Pada tahun 2019 menggunakan metode analisis data SEM atau Structural Equation Modeling. Dengan program Amos mengemukakan hasil penelitiannya bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Selanjutnya, Nuraini pada tahun 2017 melakukan penelitian menggunakan uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 20 dalam menganalisis data. Kemudian memberikan hasil bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Selanjutnya, Eviani et al. Tahun 2014 yang mengemukakan metode analisis regresi berganda mengemukakan hasil independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.
Sedangkan Widi et al. Pada tahun 2015 mengemukakan hasil penelitiannya bahwa independensi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Pada penelitiannya, Widi et al. Menggunakan analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis datanya dengan bantuan program SPSS Windows 16.0. Terdapat beberapa perbedaan dari keempat penelitian yang menggunakan variabel independensi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Untuk menganalisis data penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini, Eviani et al., juga Widi et al. Menggunakan metode yang sama, yaitu analisis linear berganda, tetapi mengemukakan perbedaan pada hasil penelitiannya, dikarenakan penelitian yang dilakukan Widi et al. Mengambil sampel pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja auditor, karena nilai signifikan 0,077 kecil dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Dengan demikian, auditor yang memiliki independensi yang rendah, maka dia akan mudah terpengaruh dan mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpai saat pemeriksaan dan dalam merumuskan serta menyatakan pendapatnya. Begitu dikatakan oleh Widi et al. Pada tahun 2015. Sedangkan pada penelitian Listia, di sana ia mengungkapkan bahwa independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Jadi, semakin tinggi independensi yang dimiliki oleh auditor, maka akan semakin tinggi pula kinerja auditor dalam melakukan audit. Menurut saya, salah satu hal yang menjadi pembeda antara hasil penelitian Widi et al. Dengan yang lainnya adalah mereka mengambil sampel dari pemerintahan. Hal ini menyebabkan perbedaan jawaban dari kuesioner yang disebar dengan penelitian lainnya. Sedangkan penelitian 3 lainnya mengambil sampel pada kantor akuntan publik. Variabel independen yang kedua yang akan saya bahas adalah motivasi. Bagaimana motivasi mempengaruhi kinerja auditor? 4 dari 11 jurnal yang saya temukan membahas tentang variabel motivasi. 3 dari penelitian yang membahas bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor mengemukakan hasil yang sama, bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Ketiga penelitian yang mengemukakan hasil yang sama, 2 diantaranya menggunakan teknik analisis regresi berganda, yaitu penelitian Savitri pada tahun 2015 dan Cahyani et al. Pada tahun yang sama. Meskipun penelitian Sujana pada tahun 2012 menggunakan teknik SEM atau Structural Equation Modeling, tetapi hasil penelitiannya sama dengan Savitri dan Cahyani et al. Sisanya penelitian Azhar et al. Pada tahun 2013 mengemukakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Menurut saya, salah satu penyebab terjadinya perbedaan hasil penelitian Azhar et al. Dengan yang lainnya adalah jumlah responden kuesioner. Meskipun menggunakan metode yang sama, yaitu regresi berganda, tetapi responden Azhar et al. Kecil dari 50 orang, sedangkan penelitian lainnya memiliki responden yang lebih dari 50 orang. Variabel berikutnya yang akan saya bahas adalah ketidakjelasan peran atau ambiguitas peran. Dari 11 jurnal yang saya temukan, 4 diantaranya membahas variabel ketidakjelasan peran berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hasil yang dikemukakan oleh keempat peneliti tersebut yaitu Fanani et al. Tahun 2008, Rosali et al. 2015, Azhar et al. Tahun 2013, dan Savitri tahun 2015. Yang mana variabel ketidakjelasan peran berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal itu disampaikan sama oleh keempat peneliti tersebut. Ketidakjelasan peran juga memiliki pengaruh negatif. Artinya bahwa ketika semakin tidak jelas peran auditor, maka kinerja semakin menurun. Dan ketika ketidakjelasan peran semakin rendah, maka kinerja auditor semakin tinggi. Begitu kata Rosali et al. Pada tahun 2015. Variabel terakhir yang akan saya bahas adalah gaya kepemimpinan. Apakah gaya kepemimpinan akan mempengaruhi kinerja auditor? Dari 11 jurnal yang saya dapatkan, ada 2 penelitian yang membahas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor. Penelitian pertama dilakukan oleh Widi et al. Pada tahun 2015. Di sana, peneliti mengungkapkan bahwa hasil penelitian variabel berpengaruh
gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah adalah tidak berpengaruh positif. Sedangkan pada penelitian Nuraini tahun 2017 mengemukakan hasil penelitiannya bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Padahal, jika dilihat kembali, kedua penelitian ini menggunakan metode analisis data yang sama, yaitu analisis regresi berganda. Juga menggunakan aplikasi yang sama dalam mengolah data, yaitu SPSS. Tetapi yang menjadi pembeda antara dua penelitian ini adalah respondennya. Widi et al. Menggunakan auditor pemerintah sebagai objek penyebaran kuesionernya, dan berjumlah 40 kuesioner saja yang dapat diolah. Sedangkan Nuraini menyebar kuesioner pada kantor akuntan publik dengan jumlah responden 50 orang. Jadi dari penjelasan sebelumnya, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perbedaan hasil dari penelitian yang mengambil variabel independen dan dependen yang sama dalam penelitian yang berbeda. Yang pertama, perbedaannya adalah objek pada penelitian tersebut siapa. Jika penelitian mengambil sampel pada auditor pemerintahan, akan memunculkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang mengambil sampel pada auditor di kantor akuntan publik. Yang kedua, jumlah responden pada 11 jurnal yang saya temukan, seluruh penelitian menggunakan desain penelitian yang sama, yaitu kuantitatif, yang mengambil data dengan cara menyebar kuesioner. Maka semakin banyak jumlah responden kuesioner, semakin banyak pula data yang dapat diolah. Namun jika semakin sedikit data yang dapat diolah, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda dengan penelitian lainnya. Perbedaan lainnya pada 11 jurnal yang saya temukan adalah aplikasi yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah data. Ada dua aplikasi umum yang rata-rata digunakan oleh peneliti, yaitu SPSS dan AMOS. Tetapi aplikasi yang berbeda tidak menjadi pengaruh besar terhadap perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti. Dari penjelasan saya sebelumnya dan dari beberapa jurnal yang saya temukan, di sini saya dapat menyimpulkan 4 hipotesis. Yang pertama, independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Yang kedua, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Yang ketiga, ketidakjelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Dan yang keempat, gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.